Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul ladzi ja'alal jannah ma'wan li ibadihi sholihin. Allahul ladzi ja'alan nara ma'wan li ibadihi musyrikin. Qasdan li ta'diyati maqallahu Allahu fi kitabil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah berkah daripada nikmat itu semua kita masih dipertemukan oleh Allah, masih ditakdirkan oleh Allah bertemu, disampaikan di bulan suci Ramadan di tahun ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sholawat dan salam terlimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah ketika kita mengucapkan sholawat ini atas Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti, InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah nikmat iman. Nikmat iman yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa nilainya. Di awal disebutkan Allah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Di antara nikmat-nikmat ini yang pertama adalah nikmat iman. Nikmat iman inilah sebagai penggerak organ tubuh kita, motorik kita, seluruh alam pikiran kita, bahkan hati kita. Dengan nikmat iman inilah yang dapat menggerakkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tanpa iman seseorang tak tergerak untuk melaksanakan ibadah. Banyak orang diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, kekuatan, dan orang itu Islam atau Muslim, tapi karena lemahnya iman di dalam diri, semua nikmat itu tak mampu menggerakkan orang tersebut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat itu masih ada dalam diri kita. Salah satunya ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Kita berpuasa karena panggilan iman. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Dengan iman itu kita melaksanakan ibadah puasa. Ketika orang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena lemah iman atau mungkin tak ada iman di dalam dirinya, semua nikmat-nikmat yang tadi tak mampu membuat orang itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Memang suatu hal yang wajar, karena kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi iman itu menjadi 3 macam. Yang pertama, ada iman yang standar atau iman stabil. Iman standar atau stabil ini dimaksud adalah iman yang tak pernah naik dan tak pernah turun, tak pernah bertambah dan tak pernah berkurang. Siapa yang memiliki iman ini? Iman ini hanya dimiliki oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sujud, maka malaikat tersebut hanya sujud saja yang dikerjakan, yang lain pun tak dikerjakan. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mencabut nyawa, maka kerjanya hanya mencabut nyawa saja. Yang lain pun tak dikerjakan. Ini menunjukkan iman malaikat itu standar, stabil, tak pernah berkurang dan tak pernah bertambah. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembagian iman yang kedua oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya disebutkan, iman yang kedua adalah iman yang senantiasa naik terus atau bertambah dan tak pernah turun atau tak pernah berkurang. Adakah manusia yang mempunyai iman ini? Tentu ada. Siapa yang memiliki iman ini? Para anbiya dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi diuji susah, ketika Nabi diuji mempunyai istri yang durhaka, ketika Nabi diuji mempunyai orang tua yang penyembah berhala, ketika Nabi diuji oleh Allah tak dikaruniai anak, ketika Nabi diuji oleh sakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh, ketika Nabi diuji oleh Allah dengan bergelimangan harta, dapat berbicara dengan hewan, dengan makhluk-makhluk lainnya. Namun ujian susah, ujian sedih, ujian senang, ujian kemegahan, semua itu tidaklah membuat iman para nabi dan para rasul itu menjadi surut, malah justru bertambah dan terus meningkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pembagian iman yang ketiga. Iman yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah iman yang kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Siapa yang memiliki iman ini? Kitalah sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang iman kita kadang-kadang senantiasa naik, kadang-kadang juga turun. Di saat iman kita naik, luar biasa, Masya Allah, begitu hebatnya ibadah kita, begitu khusyuknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ibadah-ibadah yang wajib, bahkan yang sunnah pun kita tak tinggal. Puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Namun sebaliknya, ketika iman kita turun, jangankan hal yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita lalai atau tinggal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyaallah muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terkait dengan iman, hubungan dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan. Kita berpuasa, jika puasa kita itu yang kita lakukan merupakan merasa panggilan atau kewajiban yang diperintahkan oleh Allah setiap tahunnya di dalam bulan suci Ramadan, tanpa kita memperhitungkan hal-hal yang menjaga kualitas puasa kita, maka puasa yang kita lakukan itu hanyalah puasa sekedar gugur daripada tanggung jawab, bara'atun minadz zimmah, atau lepas dari tanggung jawab. Puasa seperti ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Berapa banyak orang-orang muslim yang berpuasa, beberapa banyak orang yang berpuasa, mereka tak dapat nilai apa-apa puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Nauzubillah. Secara kewajiban kita sudah gugur melaksanakan ibadah puasa, tetapi secara nilai kualitas puasa kita tak bernilai, tak mendapat apa-apa pahala yang kita dapatkan. Yang tentunya, apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Sesuai kita ketahui bahwasannya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, yang kita capai, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Jadi, nilai-nilai kita harapkan dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ampunan itu akan kita dapat jika puasa kita iringi dengan iman pada Allah. Apa maksudnya? Ketika kita beriman, melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menjaga nilai-nilai puasa kita dari amarah, dari benci, dari iri, hasad. Karena dalam dinamika kehidupan kita, dimanapun kita, dalam keluarga, di kantor, atau di tempat lingkungan kerja kita yang lain, kita akan dibentur dengan hal-hal yang membuat kita berselisih kepada orang lain, atau orang lain berselisih kepada kita, dan itu akan memancing kita untuk menjadi emosi yang sangat tinggi. Ketika ada iman di dalam diri kita, insya Allah kita akan bisa menghandle itu semua. Rasa emosi yang berlebihan itu akan menjadi redam oleh kita, yang tentunya itu semua karena iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersama-sama untuk selalu memupuk iman kita dan melaksanakan ibadah puasa kita dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan dengan penuh keimanan, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.